Itu kemudian, nah ini Pak ya, ini anatomi buku Pak. Jadi ada bagian preliminaries, ada bagian body text-nya, ada postliminaries ini ya. Preliminaries itu mulai dari halaman cover itu sampai halaman daftar isi, daftar gambar, daftar judul, kata pengantar dan seterusnya itu masuk ini Pak. Sedangkan body text-nya itu adalah bab 1, bab 2 sampai bab terakhir. Sedangkan postliminaries itu termasuk di dalamnya lampiran, ya indeks, ya apalagi ya Pak ya, daftar istilah, ya daftar istilah bisa masuk, sinerai, ya bisa masuk di situ. Nah kira-kira itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang disebut dengan buku ajar, yaitu buku yang disusun berdasarkan rancangan pembelajaran, Pak ya. Jadi ininya dulu yang dibuka. Tadi menarik pertanyaannya Bapak. Kalau bukunya ini nanti dijual, ya di Universitas Telkom ini ada jurusan teknik elektro, ada mata kuliah SPO. Kemudian di ITB juga ada jurusan teknik elektro, ada mata kuliah SPO. Di ITS juga begitu, ada 3 universitas. Nah, dosen yang dari Universitas Telkom mau menerbitkan buku SPO. Padahal bisa jadi rancangan pembelajarannya berbeda ini. Antara Universitas Telkom dengan ITB dengan ITS. Bisa jadi bagaimana caranya gitu ya. Nah, biasanya kita diminta oleh penerbit untuk mempelajari masing-masing 3 perguruan tinggi yang menjadi target market kita. Nah, mana kira-kira yang tidak ada di rancangan pembelajaran kita minta ditambahkan supaya membuka marketnya, share marketnya itu bisa luas. Bahkan tidak hanya jurusan elektro Pak. Jadi buku saya ini diminta juga nanti dipakai di mesin, nanti dipakai di teknik kimia, karena di teknik kimia itu juga ada sistem pengendalian proses gitu ya. Berarti nanti bisa diperkaya contoh-contohnya adalah contoh-contoh proses kimia di dalamnya supaya market share-nya bisa terbuka. Itu kalau urusan diterbitkan Pak ya. Tapi tetap statusnya sebagai buku ajar. Nah, jadi permintaannya penerbit itu begitu. Jangan hanya ansik sesuai dengan RPS-nya Universitas Telkom saja, tapi coba lihat mata kuliah yang sama dengan universitas yang lain supaya universitas yang lain juga bisa menggunakan gitu maksudnya Bapak. Ya, begitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, jadi buku anatomi bagian dalam buku ajar itu ini ada deskripsi, jadi di bagian depan buku kita itu ada sebenarnya buku ini mendukung mata kuliah apa, gitu ya, membahas apa saja. Ada enggak prasyarat mata kuliahnya, buku ini mata kuliah ini prasyaratnya ini. Kemudian ada rencana pembelajaran, RPS, ya, rencana pembelajaran. Bisa diletakkan di depan, tapi bisa juga di lampiran belakang. Ya kalau buku-buku SD, SMP, SMA itu biasanya diletakkan di depan. Tapi saya menyarankan letakkan di belakang saja supaya tidak mengganggu pembaca. Ya, untuk perguruan tinggi sebaiknya di lampiran belakang. Kemudian ada petunjuk penggunaan, ya bagi mahasiswa bagaimana, bagi dosen bagaimana. Jadi biasanya penulisnya itu dia menunjukkan per chapter itu bagaimana cara menggunakannya. Ya ditunjukkan chapter ini, menjelaskan ini, cara menggunakannya bagaimana. Buku-buku dari luar negeri juga begitu, banyak kita lihat. Ada pembahasan tentang bab, setiap bab itu dibahas di ini Bapak Ibu, di petunjuk penggunaan ini. Bahkan di situ dikasih petunjuk, untuk membaca bab 5 ini Anda diperlukan untuk membaca bab 3 gitu ya, terlebih dahulu. Gitu ya. Ada petunjuk seperti itu. Dan kemudian tentu saja nanti berdasarkan ini Bapak Ibu, berdasarkan ini buku petunjuknya, berdasarkan ini Bapak Ibu. Nah ini. Jadi kalau bentuknya seperti ini Bapak Ibu, bentuknya seperti ini, hierarkikal seperti ini, maka tidak bisa tidak mahasiswa harus membaca ini dulu baru membaca ini. Ya, tidak bisa dipilih ini, tidak bisa dibalik-balik ini. Tapi kalau membaca buku nanti seperti ini, misalnya ini bab 1, bab 2, bab 3, kalau seperti ini sebaiknya membaca ini dulu baru membaca ini, baru membaca ini. Tapi boleh mahasiswa membaca ini dulu. Ya. Tidak perlu ini dulu boleh, tapi sebaiknya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan prosedural. Kalau bentuknya clustering seperti ini, ya, ini boleh mana saja yang dibaca. Apa bedanya? Ada bedanya Bapak Ibu. Yang ini misalnya begini, ini membahas tentang angka, ini membahas tentang perhitungan, operasi perhitungan. Orang tidak bisa belajar tentang menghitung kecuali dia harus belajar angka dulu. Berarti itu hierarkikal. Nah, nanti kalau ini berada di bab
5 ini bab 6, maka bab 5 harus dibaca dulu sebelum bab 6. Karena ada materi seperti itu. Tapi ada materi yang mengatakan sebaiknya kamu belajarin dulu. Ya, misalnya contohnya sebaiknya orang belajar naik sepeda dulu, baru naik motor, baru naik mobil gitu. Tapi boleh orang langsung belajar naik mobil gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu prosedural ini, Pak. Tapi ada juga yang modelnya clustering. Mana saja yang dipilih boleh-boleh saja. Kamu belajar bab 3 dulu boleh, bab 2 dulu boleh, bab 5 dulu boleh gitu. Karena masing-masing bab itu adalah cluster dan independen. Belajar tentang membuat kerudung, kedua belajar tentang membuat baju atasan, ketiga belajar membuat baju bawahan. Ya, ini bisa milih yang mana saja, tingkat kesulitannya sama, gitu ya, Bapak Ibu dimulai yang bawahan dulu boleh, atasan dulu silakan. Ya. Nah, ini nanti menjadi petunjuk penggunaan buku itu tadi. Ya dasarnya ini, kalau ini tidak dibuat nanti tidak tahu bagaimana harus menggunakan buku itu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini baik kalau lanjutannya adalah mencantumkan capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran mata kuliah ini apa? Kemudian bentuk evaluasi umpan baliknya. Nanti ada evaluasi apa saja. Nah, sekarang masuk pada bab-bab Pak, body text-nya ini. Body text-nya ini misalnya bab 1 ini judulnya bab 1. Nah, bab 1 itu deskripsi singkatnya apa? Bab 1 ini membahas apa saja? Dituliskan Bapak Ibu di situ. Ya, bab 1 ini membahas tentang pengertian dasar sistem kontrol, bla 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 bla. Relevansinya apa? Apa kaitannya pembahasan ini dengan bidang pekerjaan? Dan dengan bab yang akan datang dan bab sebelumnya. Jadi mahasiswa itu dikasih penjelasan kaitan setiap bab dengan ini. Karena belum tentu loh mahasiswa itu bisa mengkait-kaitkan. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu harus membantu di dalam setiap bab ini sebenarnya dia mempelajari ini apa relevansinya dalam bidang pekerjaan dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Di Bapak kasih panduan buat mahasiswa di relevansi ini. Terus capaian pembelajaran atau dulu disebut dengan learning objective atau sering disebut dengan tujuan pembelajaran. Nah itu Bapak sebutkan pokok bahasan ini. Setelah mempelajari pokok bahasan ini, Anda akan mampu ya memahami atau mampu menjelaskan dasar-dasar sistem pengendalian otomatis begitu dan seterusnya Pak. Terus masuk Pak pokok penyajiannya ini. Bab 1, bab 1.1, 1.2 kalau menggunakan model sistematika seperti ini dan seterusnya sampai pustaka. Nah, ini pustaka Pak. Pustaka bisa dibuat per bab. Setiap bab ada pustakanya supaya lebih dekat gitu ya. Tapi bisa juga ditaruh di belakang. 10 bab selesai ditaruh di belakang semuanya. Jadi silakan dipilih. Kalau disarankan kondisi yang bagus itu kalau setiap bab ini dekat dengan ada pustakanya. Supaya pustakanya dekat dengan babnya, pokok bahasanya tadi. Ya Bapak Ibu. Misalnya tadi Bapak punya referensi berapa Pak? Tadi 100 gitu ya Pak ya. Nah 100 ini nanti yang bab 1 menggunakan 10 referensi, bab 2 menggunakan 20 referensi begitu ya Pak ya. Jadi supaya lebih dekat ya. Tetapi boleh saja setiap bab ini pustakanya berada di paling belakang. Boleh-boleh saja. Ya, Pak ya. Nah, struktur seperti ini Pak terulang lagi di bab 2, bab 3. Jangan lupa Bapak Ibu bahwasanya buku ajar itu pasti harus ada alat-alat bantu. Alat bantu belajar mahasiswa itu berupa ilustrasi, contoh soal, pembahasan, penyelesaian, jadi contoh soal dan pembahasannya maksud saya, ada rumus, grafik, gambar, tabel, dan lain-lain. Ini adalah alat bantu belajar Bapak Ibu, supaya mahasiswa lebih mudah untuk memahami. Ya, flowchart itu, biasanya kalau dalam informatika itu ada flowchart. Ya. Ini sebenarnya untuk mempermudah mahasiswa memahami bagaimana alur dari sebuah kerangka berpikir. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, ini bicara tentang psikologi pendidikan, ini bicara tentang teori beban kognitif, ini sama-sama pendidikannya ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan kira-kira mana yang lebih mudah membacanya? Ya ini, kalau ini biasanya buku referensi Pak. Ya, buku referensi itu gambar, tabel, ya, grafik itu adalah alat bantu, bukan yang utama. Ya, bukan yang utama. Yang utama adalah teksnya ini. Ya. Tetapi kalau buku pelajaran, buku buku ajar, gambar ini Bapak Ibu akan membantu mahasiswa untuk mempercepat pemahaman ini.
Ya, Bapak Ibu. Jadi pada saat dia bicara tentang kognitif, oh gambarnya ini, dia tahu oh ini. Ya, gambarnya. Jadi otak itu warnanya merah ya, Pak yang. Ya, kalau ada darahnya. Kalau darahnya sudah tidak ada, sudah jadi otak goreng. Ya.